Nah ini juga penting ya teman-teman, istilah yang sering digunakan dalam saham. Nah mungkin teman-teman yang baru atau newbie yang ingin masuk di pasar modal itu biasanya bingung nih waktu diskusi itu apa sih HK, hajar kanan, hajar kiri, kemudian NPO itu apa, kemudian arah, HB, Pak. Awal-awal saya juga bingung, teman-teman. Nah, di sini kan saya jelaskan sedikit. Kalau HK, hajar kanan itu teman-teman beli di sisi kanan, covering. Kalau HQ, teman-teman beli di sisi kiri. Kalau hajar kiri, bid intinya transaksinya di kanan atau di kiri gitu sih. Kemudian uh, AIBO itu beli saham yang berlisting ya, orang punya arah itu naik harganya, LB itu turun harganya, akuisisi, itu penggabungan perusahaan dan dengan cara menguasai global perusahaan lain, bearish, bullish. Kalau bearish yaitu keadaan lagi turun ya, kalau bullish keadaan lagi naik, buyback itu perusahaan membeli sahamnya kembali yang ada di masyarakat, capital gain kemudian dapat didapatkan pemegang karena harga sangat meningkat, capital loss kerugian didapatkan pemegang saham karena harga jual saham menurun, cut loss kerugian yang dialami investor saat mengantisipasi kerugian yang lebih parah. Nah, kalau teman-teman kalau pengen dapat informasi terkait perusahaan itu biasanya di mana? Kalau saya biasanya cek pertama itu di website OJK, kemudian Bank Indonesia, DX, Kemenq. Kalau informasi perusahaan yang sifatnya publik atau yang terkini banget yang terupdate, nah itu biasanya saya menggunakan Bisnis Indonesia, Akuntan, Investor Daily, kemudian Detik Finance, Tempo, Kompas, NBC, CNN. Tapi yang sering saya gunakan yang saya kotak hijau ini. Kemudian pahami itu kebutuhan diri teman-teman ya dan tujuan diri dalam sebuah investasi karena setiap orang memiliki tujuan dan kebutuhan investasi yang berbeda-beda. Kemudian pahami juga skema dan mekanisme produknya cocok tidak dengan diri teman-teman. Nah, terus lihat juga risiko dan keuntungannya, high risk high return, atau tepatnya sih bisa juga low risk high return. Kalau kalau teman-teman tahu apa yang dibeli seperti itu. Kemudian punya pastikan tempatnya legal, di Bursa Efek Indonesia itu legal. Kemudian kenali, yakini instrumen, diversifikasi atau bagi resiko. Ini untuk pemula ya teman-teman. Kalau mungkin kalau yang pro biasanya sudah tidak bisa tuh di diversifikasi atau bagi resiko karena dia tahu banget eh, saat barang yang dia punya itu eh, minim banget atau terkait risiko yang bisa diterima. Dan pantau kinerja kondisi terkini, update berita, informasi terkini, kemudian dia juga peraturan kebijakan terkait emiten atau sebuah perusahaan. Untuk kinerja posisi atau laporan keuangan, teman-teman juga bisa mengaksesnya di website Bursa Efek Indonesia yang setiap kuartalnya itu ada laporannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan atau diskusi nanti saya buka di sistemnya MOCC Untas Erlangga. Nah, untuk saran sih, teman-teman kalau ingin serius di Bursa Efek atau investasi di Bursa Efek, kemudian serius tentang saham, mungkin teman bisa baca bukunya eh, Benjamin Graham ya tentang financial statement. Ini saya dulu awal-awal juga membaca ini karena berisi tentang pengertian akun-akun di lapangan keuangan. Nah, ada tugas buat peserta MUCC yang multi kelas investasi saham untuk pemula, yaitu membuat RIN di sekuritas yang sesuai kebutuhan peserta. Mungkin bisa teman-teman memilih script, oh
saya milih sekuritas ini karena ada kantornya di kota saya, ya nggak masalah. Atau teman-teman milih sekuritas ini karena ada yang mengadakan kelas online untuk pengenalan pasar modal atau saham. Nah, itu juga tidak apa. Atau teman-teman memilih, lah saya memilih ini karena sekuritas ini karena eh, fee jual dan fee belinya itu paling rendah ya, tidak masalah. Itu saya kebutuhan teman-teman. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.